Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Setiawan, NIM D400180057, kelas B Praktikum TTLL. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS Praktikum TTLL, yaitu motor sinkron dan asinkron. Motor asinkron. Motor asinkron atau motor induksi merupakan motor listrik atau arus bolak-balik atau AC yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, di mana arus stator ini bukan diperoleh dari sumber tertentu tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara kumparan rotor dengan medan putar atau rotating magnetic field yang dihasilkan oleh arus stator. Motor induksi sangat banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari baik industri maupun rumah tangga. Motor induksi pada umumnya dipakai adalah motor induksi 3 fasa dan 1 fasa. Motor induksi 3 fasa banyak digunakan berbagai bidang industri, sedangkan motor 1 fasa dioperasikan pada sistem tenaga 1 fasa seperti kipas angin, lemari es, pompa air, mesin cuci, dan lain sebagainya karena motor induksi 1 fasa mempunyai daya keluaran yang rendah. Konstruksi motor asinkron. Yang pertama, celah. Di antara stator dan rotor terdapat celah udara yang merupakan ruangan antara stator dan rotor. Pada celah udara ini lewat flux induksi stator yang memotong kumparan rotor sehingga rotor berputar. Celah induksi yang terdapat antara rotor dan stator dihasilkan hasil kerja motor yang optimum. Bila celah udara antara rotor dan stator besar akan mengakibatkan efisiensi motor yang rendah, dan sebaliknya. Yang kedua, stator. Stator merupakan bagian diam yang mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Konduksi stator motor pada dasarnya terdiri dari bagian berikut. Yang pertama, rangka stator. Yang kedua, inti stator yang terbuat dari besi lunak atau baja silikon. Yang ketiga, alur yang merupakan tempat meletakkan belitan. Yang keempat adalah kumparan stator dari tembaga. Yang ketiga, rotor. Rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Berdasarkan bentuk konstruksi rotornya, maka motor induksi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu motor induksi dengan rotor sangkar atau squirrel cage dan motor induksi dengan rotor belitan atau world rotor. Prinsip kerja motor asinkron. Motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Garis-garis gaya flux diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya sehingga timbul EMF atau GGL atau tegangan induksi. Dan karena penghantar kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalir pada kumparan rotor. Penghantar kumparan rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis gaya flux yang berasal dari kumparan stator sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung pergerakan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi stator. Pada rangkaian stator terdapat kumparan stator yang ditempatkan pada slot-slotnya yang dililitkan pada sejumlah kutub tertentu. Jumlah kutub ini menentukan kecepatan berputarnya medan stator yang terjadi diinduksikan ke rotornya. Semakin besar jumlah kutub akan mengakibatkan semakin kecilnya percepatan putar medan stator dan sebaliknya. Kecepatan berputarnya medan putar ini disebut kecepatan sinkron. Selanjutnya, motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC 3 fase yang dijalankan pada kecepatan sinkron tanpa slip. Motor sinkron adalah motor AC, bekerja pada kumparan tetap pada sistem frekuensi tertentu.
Motor ini memerlukan arus DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torsi awal yang rendah, dan oleh karena itu motor sinkron cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Konstruksi motor sinkron. Bagian dasar motor sinkron. Yang pertama, rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan putar yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Motor memiliki magnet permanen atau DC exit yang dipaksa untuk mengunci posisi tertentu bila dihadapkan pada medan magnet lainnya. Stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan oleh persamaan berikut, yaitu Ns sama dengan 120 F per P, di mana F sama dengan frekuensi yang dipasok dan P adalah jumlah kutub. Prinsip kerja motor sinkron. Amortisor pada motor menghasilkan torsi awal dan mempercepat torsi untuk mempercepat sinkronasi motor. Ketika kecepatan motor mencapai sekitar 97% dari papan RPM, medan arus DC ditetapkan ke rotor untuk menghasilkan torsi tarikan, dan rotor akan menarik langkah sinkronasi dengan medan flux yang berputar di dalam stator. Motor akan dijalankan pada kecepatan sinkron dan menghasilkan torsi yang sinkron atau synchronous torsi. Setelah sinkronasi, dorongan torsi tidak dapat ditingkatkan lagi atau motor akan menjadi di luar kendali. Kadang-kadang jika berlebihan beban sesaat, motor akan slip dan sinkronasi ulang. Perlindungan saat dorongan harus disediakan, jika tidak motor akan berjalan sebagai sebuah motor induksi arus tinggi dan memungkinkan kerusakan motor yang parah. Analisa rangkaian star-delta. Setiap motor umumnya dilengkapi dengan nameplate yang menunjukkan spesifikasi motor dan bagaimana seharusnya motor tersebut digunakan, baik secara elektrik, yaitu penyambungan sumber listriknya, maupun secara mekanik seperti torsi yang dihasilkan dan jumlah putaran motor. Gambar di bawah ini adalah contoh nameplate motor listrik, bisa diamati. Hubungan motor listrik 3 fasa dalam kelistrikan industri. Jika motor induksi 3 fasa dihubungkan ke sumber tegangan, data pada plat nomor harus disesuaikan dengan sumber tegangan dan frekuensinya. Hubungan diimplementasikan melalui 6 terminal versi standar pada kotak terminal motor, dan perbedaan antara dua jenis rangkaian, hubungan star dan hubungan delta. Contoh hubungan terminal motor ada pada gambar di bawah ini, yaitu motor listrik hubungan star dan motor listrik hubungan delta. Bisa diamati dahulu gambar rangkaiannya. Dari dua gambar dapat disimpulkan bahwa hubungan star memiliki arus motor yang sama dengan arus pada line 3 fasa. Sedangkan rangkaian delta memiliki arus akar 3 kali arus pada fasa. Pengendalian motor dengan star delta. Hubungan star delta dengan kebetulan arus tertinggi memiliki hasil putaran motor listrik dengan kecepatan rendah tetapi memiliki torsi yang tinggi. Hal ini cocok digunakan untuk memulai putaran awal pada motor listrik. Sedangkan hubungan delta membutuhkan arus yang lebih besar sehingga kecepatan putaran motor lebih tinggi. Metode pengendalian motor star delta mengkombinasikan dua hubungan tersebut secara berurutan. Pengendalian motor dengan star delta banyak digunakan untuk menjalankan motor induksi rotor sangkar yang mempunyai daya di atas 5 kW atau sekitar 7 horsepower.
Untuk menjalankan motor dapat dipilih starter yang umum dipakai antara lain saklar rotary star delta atau dengan penggunaan rangkaian kontaktor magnet. Lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal motor sinkron. Soalnya, motor sinkron 12 kutub mempunyai impedansi jangkar 100 ohm dan reaktansi 0,5 ohm per fasa, beroperasi dengan 2000 volt 25 Hz. Bila pengaturan 80% dari kemampuan, hitunglah daya maksimum dan torsi dalam Newton meter sebelum mesin keluar dari sinkronasi. Jawab. V1 sama dengan 2000 volt dan EB sama dengan 80%, sehingga V2 1600 volt, R sama dengan 0,5 ohm dan ZS 10 ohm. Daya masuk yang dihasilkan oleh mesin sinkron PD sama dengan V1 V2 per ZS min V2 kuadrat R min ZS kuadrat. PD sama dengan buka kurung 2000 per akar 3 dikali 1600 per 10 akar 3 min buka kurung 1600 min akar 3 tutup kurung kuadrat 0,5 per 10 kuadrat tutup kurung. Jadi 2000 kali 1600 per 10 min buka kurung 1600 kuadrat kali 1 per 200 tutup kurung, yang menghasilkan jawaban 307 200 watt. Kecepatan mesin sinkron dengan 12 kutub sama dengan 120 kali 25 per 12 sama dengan 250 rpm. Tmax pada kondisi daya maksimum. Tmax per V sama dengan 307 200. Tmax dikali 2 pi kali 250 per 60 sama dengan 307 200. Tmax 307 200 kali 60 per 2x pi x 250 menghasilkan jawaban 11.724 Newton meter. Selanjutnya contoh soal motor asinkron. Soalnya motor induksi 3 fasa 400 volt 6 kutub 60 Hz bekerja pada kecepatan 1040 rpm 1140 rpm dengan input 40 kW pada faktor kerja 0,8 terbelakang, rugi stator total 1 kW, rugi angin dan gesekan 2 kW. Hitunglah slip arus input, B rugi tembaga rotor, C daya output, D efisiensi. Jawab. NS nya 120 kali 60 per 6 menghasilkan 1200 rpm. S 1200 min 1140 per 12.000 sama dengan 0,5 atau 5%. PI akar 3 kali V kali L cos Q 400 akar 3 kali 400 kali I kali 0,8 menghasilkan nilai arus 72,2 ampere. B. Input motor 40 kW, rugi stator 1 kW, daya masuk rotor 40 min 1 sama dengan 39 kW. Rugi tembaga rotor S kali daya masuk rotor 0,05 kali 39 sama dengan 1,95 kW. C. Daya mekanik sama dengan 39 buka kurung 1 min 0,05 sama dengan 37,05 kW. Daya outputnya 37,05 min 2 sama dengan 35,05 kW. D. Efisiensi motor sama dengan PI min per PU kali 100%, 35,05
1/40 kali 100%. Jawabannya 87,6%. Aplikasi motor sinkron dan asinkron. Aplikasi motor sinkron. Yang pertama kompresor udara, servomotor, aktuator robot. Alasan menggunakan motor sinkron untuk alat tersebut karena motor ini memerlukan arus DC yang pembangkit dayanya memiliki torsi awal yang rendah. Oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal beban rendah. Motor sinkron digunakan untuk aplikasi di mana kecepatan yang tepat dan konstan diperlukan. Aplikasi daya rendah dari motor ini termasuk mesin positioning. Aplikasi motor asinkron. Yang pertama, konveyor, kipas angin, dan pompa air. Alasan penggunaan motor asinkron atau motor induksi karena konstruksinya sangat kuat, harganya lebih murah, dan perawatannya mudah serta memiliki efisiensi yang tinggi. Penggunaan aplikasi motor asinkron tadi, gambarnya bisa dilihat. Yang pertama kompresor udara, servomotor, dan aktuator robot. Rangkaian aplikasi motor asinkron atau motor induksi. Yang pertama konveyor, kedua kipas angin, dan ketiga pompa air. Bisa dilihat gambarnya, diamati. Terima kasih.